gelar wakil Tuhan yang melapor kepada wakil rakyat dalam hal meminta keadilan. Itu standing point kami. Wakil Tuhan meminta keadilan kepada wakil rakyat. Keadilan seperti apa? Yang pada pokoknya kami meminta keadilan terhadap pendapatan kami. Sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini tidak naik-naik, Pak. Baik gaji pokok maupun tunjangan jabatan. Sehingga kami bekerja pada saat ini digaji dengan gaji 12 tahun yang lalu. Menurut pendapat kami, ini sangat menzalimin kami. Kenapa sangat menzalimin kami? Bahkan pada tahun 94, pada saat pemerintahan di masa Pak Soeharto, gaji hakim itu statusnya masih PNS. Besarannya 2 kali lipat dari gaji PNS biasa di pengadilan. Tapi saat ini gaji kami dilampauin oleh jabatan-jabatan tertentu PNS di Satker kami. Itu sangat mengecewakan bagi kami. Kenapa? Kami meminta supaya diberikan pendapatan yang layak, yang adil. Karena anggota DPR sendiri memberikan kami kewenangan yang besar. Kewenangan seperti apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Kami mempunyai kekuasaan dapat menentukan yang hak bisa kami jadikan batil, yang benar bisa kami jadi salahkan, atau yang hak tetap kami nyatakan hak. Kewenangan itu sangat besar, Pak. Dengan pendapatan kami seperti ini sangat rentan teman-teman yang menjaga integritasnya, yang terseok-seok, Pak, menjalani kehidupan dan penghidupannya ini akan jatuh juga. Dampaknya seperti apa? Konstituen-konstituen Bapak yang mencari keadilan nanti akan susah. Apalagi yang berhadapannya itu dengan the have versus the poor, atau the state versus the people. Itu sangat susah. Dengan kelemahan-kelemahan hakim tentu the have pasti lebih diuntungkan, the state pasti diuntungkan, the people and the poor pasti yang dikalahkan. Bukan pasti ya Pak ya, kebanyakan seperti itu. Itu sangat rentan. Kami tidak mau supaya keadilan tetap tegak di muka bumi Indonesia. Kami minta Pak agar kesejahteraan kami diperhatikan. Kami tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup. Gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Rafathar itu anak selebgram, anak artis Raffi Ahmad. Bisa jadi seperti itu. Sedangkan kami punya tanggungan anak istri, belum lagi punya tanggungan orang tua dan lain sebagainya. Masalah pendapatan kami itu di sana. Belum lagi masalah keamanan, Pak. Sebagai pemberitahuan, mungkin Pak Dekgam mengetahui peristiwa ini. Dulu di Aceh, Pak, salah satu di Aceh, teman-teman kami itu mengadili, Pak, mengadili perkara tentang pembunuhan, Pak, pembunuhan yang melibatkan orang yang mempunyai kekuasaan di sana. Lalu terdakwa itu disinyalir ya Pak ya, dengan orang yang diutusnya datang ke rumah hakim untuk bertemu dengan anak istri hakim. Pasti Pak Dekgam nanti dikasih tahu. Seperti apa? Kami nggak punya keamanan, anak istri kami terancam jiwanya Pak. Sedangkan hakim sendiri Pak, dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta, dengan tunjangan jabatan 8,5 juta, dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri Pak, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6-7 juta. Kalau kami pakai motor Pak, rentan sekali, diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil nggak perlu mahal-mahal,
Mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta. Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta. Tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga enggak pengen juga punya rumah, Pak. Enggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil, Pak. Kami ngambil kredit di rumah, bayar DP, Pak, berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis, Pak, gaji kami. Kami nggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan, Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang, Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta anak satu. Sampai sebentar lagi anak saya 2, Pak. Nambah lagi. Kalau naik mobil, Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu, Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan, Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS, Pak. Kami dikasih asuransi, Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya. Pak Rangga, nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya, ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik, Pak. Sama dengan rakyat biasa, nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending asuransi itu masuk rekening buat beli susu anak saya, Pak. Ya, kami tetap pakai BPJS saja. Ah, itu. Belum lagi fasilitas, Pak, di internal kami. Nomenklatur kami berbeda dengan APH lain. APH lain mempunyai nomenklatur sendiri, tapi nomenklatur kami sebagai pejabat negara di Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kehakiman hampir sama dengan Pak Cucun, hampir sama dengan Pak Wayan, hampir sama dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur. Tapi, Pak, kami tidak punya mobil dinas. Diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa, Pak? Pimpinan, ketua, wakil, habis itu panitra, sekretaris. Sedangkan panitra, sekretaris itu tidak ada nomenklatur sebagai pejabat negara, hanya PNS. Bayangkan saja, Pak, hakim teman saya, Pak, ada yang naik sepeda, Pak, naik motor, sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil. Bagaimana? Kami tidak iri, Pak. Kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua. Pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang, yang ini dapat kami nggak dapat, Pak. Nah, kegundahan, kegelisahan kami itu rasanya mendapat angin segar, mendapat air seperti di padang pasir yang gersang itu, Pak. Mendengar pidatonya Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah itu disampaikan di Muhammadiyah. Pak Prabowo mengatakan, negara yang kuat, negara yang maju, harus hakimnya itu sejahtera. Dia mencontohkan dengan 2 negara. Satu, dia contohkan dengan negara Amerika Serikat dan Inggris. Di Amerika, di Inggris, bahkan ketua Mahkamah Agungnya, Supreme Court-nya, Pak, fasilitas dan rumahnya melampaui Prime Ministernya, melampaui presidennya. Kenapa? Supaya dia tidak bisa diintervensi. Supaya dia apa? Tidak bisa gampang jatuh dengan tawaran-tawaran dolar ditawarkan oleh para pihak, supaya integritas terjaga dan amanah dari bapak-bapak ini agar kami menegakkan hukum dan keadilan itu tercapai. Nyatanya, Pak, nyatanya di kementerian-kementerian lain mungkin saja saat ini sudah berubah. Pandangan mereka memandang hakim itu bukan pejabat negara, sama dengan pegawai kelurahan. Tanpa saya mendiskreditkan pegawai kelurahan. Pegawai kelurahan itu mulia, PNS juga bagus. Tapi statusnya beda, kami pejabat negara. Disamakan dengan PNS biasa. Bayangkan saja, Pak Dasko, Pak Adis Kadir, Pak Cucun, Bapak pimpinan DPR, pejabat negara status. Tapi ada pegawai sekretariat yang take home pay-nya melampaui Bapak. Bagaimana perasaan Bapak?
Itu yang terjadi, Pak. Dampak dari hal itu semua, Pak, banyak hakim, Pak, bukan banyak, ada yang mutasi ke instansi lain, ada juga yang berhenti jadi hakim, kembali lagi jadi pengacara, ada juga apa, akhirnya pisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suatu hal dan keadaan dia tidak bisa nyatu tinggal dengan istrinya. Kalau dia gunakan gajinya untuk bolak-balik ke luar kota, bakal habis, Pak, akhirnya pisah. Hal-hal seperti itulah, Pak, yang kami hadapin. Nanti jelasnya teman-teman kami akan paparkan apa yang mereka alamin. Nah, untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak sekalian, kepada wakil rakyat, kami mohon, kami sebagai wakil Tuhan ini untuk diperjuangkan haknya. Kemana lagi, Pak? Kami mencari keadilan. Ini bukan langsung atau ujuk-ujuk kami ke sini. Kami sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun. Dari senior-senior kami, Pak, dari eksponen, dulu hakim progresif. Kami sudah memperjuangkan, baik di internal maupun di eksternal. Rasa-rasanya itu, Pak, rasa-rasanya itu seperti gayung tak bersambut. Pada saat kami kontak Bang Habibur Rahman, Bang Habib, tolong Bang, kami rencanakan untuk ketemu Komisi 3. Yang bersurat ke kami Bang Sufmi Ahmad Dasko, Profesor Insinyur Haji Ahmad Sufmi Dasko. Kami sangat senang. Kenapa? Karena yang tanda tangan Bapak, perasaan kami, kegembiraan kami, Pak, 50% perjalanan perjuangan kami ini selesai, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nanti berikutnya akan kami berikan kepada teman-teman kami. Terima kasih pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Izin pimpinan. Kalau mau menambahkan silakan. Izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus kemukakan pimpinan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jusrani Pandi. Saya dari Pengadilan Agama Tanjung Pandan, dan kami yang hadir sini sudah mewakili dari seluruh elemen. Izin pimpinan, izin para anggota dewan, kami di sini kalau suara kami agak tinggi, mohon maaf. Bukannya kami mau berdebat dengan para pimpinan di sini, bukan kami mau berdebat dengan para anggota di sini. Kami di sini datang sudah menunggu 12 tahun. Kami di sini sudah menunggu 6 tahun. Kami datang ke sini adalah jalan terakhir kami, Pak. Jalan terakhir kami. Kami sudah menunggu, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada stakeholder tentang permasalahan ini. Permasalahannya sepele. Kami digaji tanpa dasar hukum. Kami hakim, Pak. Kami hakim. Kami berjibaku dengan hukum. Putusan kami mengandung hukum dan menjadi hukum, tapi gaji kami tanpa dasar hukum. Saya jelaskan sekali lagi, saya mohon maaf, kami bersuara tinggi bukan mau apa, tapi ini rasa kekecewaan kami sudah menunggu 12 tahun tanpa penyesuaian dan 6 tahun kami digaji tanpa dasar hukum. Kita bangsa yang besar, negara ini negara yang besar, sesuai dengan pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi siapa yang mau bertanggung jawab? Selama 5 tahun kami makan apa? 5 tahun lebih kita ini kekecewaan kami, Pak. Kami mau menjelaskan sedikit kenapa kami itu mengatakan kalau kami itu menerima gaji tanpa dasar hukum. Yang pertama, kami mau menjelaskan sedikit yang sudah disinggung oleh koordinator tadi. Yang pertama, pada tahun 94 ada peraturan pemerintah namanya peraturan nomor 33 tahun 94. Itu yang sudah dijelaskan, tapi saya kembali jelaskan. Di situ posisi hakim adalah sebagai PNS. Sebagai PNS, dan gajinya itu 100% daripada PNS. Kemudian pada tahun 2012 keluar lagi yang namanya peraturan pemerintah nomor 94 tentang 94/2018 tentang hak keuangan dan fasilitas.
Karena ini di sini melanggar, makanya ada dari para eksponen yang juga hadir pada saat itu melakukan uji material, kemudian putusan dari uji material menyatakan bahwa pasal 3 ayat 2, 3 dan 4 dan ayat 11, 11A sampai dengan 11E tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi Bapak, para anggota dewan yang terhormat, sekali lagi maaf jika suara kami tinggi. Bukan Pak, kami ini sudah bingung. Kami ini sudah mentok Pak, diubun-ubun Pak. Sampai kapan lagi kami makan gaji yang tanpa dasar hukum Pak? Negara kita negara hukum Pak. Pusing kami. Kami sudah ngadu kemana-mana. Ini makanya kami katakan sekali lagi, ini adalah langkah kami yang betul-betul kayaknya mendapatkan angin segar. Angin segar bukan berarti kami cuma mau minta kesejahteraan Pak. Ini rasa dari kekecewaan kami yang sudah lama menunggu Pak. Rasa kekecewaan kami, betul-betul rasa kekecewaan kami. Terakhir Pak dari kami, mudah-mudahan Pak, kalau seandainya ini belum diselesaikan Pak, belum ada perubahan, sampai kapan Pak kami begini, sampai kapan? Kami bingung Pak, sampai kapan Pak? Kami bingung. Kalau sudah ada pembahasan Pak di grup Pak, kalau kami akan mundur dari hakim itu sudah ada. Sudah ada. Lalu bangsa ini mau bagaimana? Maaf Pak, terlalu emosional. Tapi inilah kondisinya sekarang. Terlalu emosional. Terima kasih, itu dari saya dan ditambahkan oleh teman-teman koordinator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan menambahkan, yang terhormat Profesor Sufmi Dasko, yang terhormat juga Pak Adis Kadir, Pak Cucun. Perkenalkan, nama saya Aji Prakoso. Saya hakim dari Pengadilan Negeri Sampang, Madura. Jauh-jauh ke sini, mohon maaf kalau suara saya bergetar. Jauh-jauh ke sini kami ingin menghubungkan suara rekan-rekan hakim yang ada di penjuru seluruh Indonesia. Hari ini saya sampaikan bahwa telah 12 tahun negara abai terhadap kondisi hakim. Tidak hanya bicara soal kesejahteraan yang terabaikan, ada juga hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh negara. Salah satunya adalah hak keamanan, hak atas jaminan keamanan. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh rekan kami, rekan Rangga, rekan Jusran Bapak. Saya menambahkan bahwa kondisi hakim hari ini, ekonominya berada di ujung tanduk. Berada ditugaskan di penjuru-penjuru Indonesia. Bukan kami tidak suka terhadap hal tersebut. Bukan kami meminggirkan hal tersebut, tidak. Sejak kami dilantik di awal, kami bersedia untuk ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia, menjadi pintu gerbang terakhir untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Tapi kondisi inflasi selama 12 tahun, negara tidak hadir di sana. Saya menyampaikan Bapak kondisi teman-teman, saya ambil contoh saja, ada rekan saya Ervan, berada di Kepulauan Buru, Maluku, rumahnya, home base-nya ada di Gresik, Jawa Timur. Dengan membawa istri dan 2 orang anak untuk pulang kampung saja mungkin harus menahan diri 3-4 tahun. Begitupun saya, sebelum di Madura saya ditugaskan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Tanjung Jabung Timur. Orang tua istri saya meninggal Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja.
Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Kami tidak bisa untuk berada di pemakaman orang tua kami. Saya harus menghibur istri saya karena orang tuanya meninggal. Ya orang tua saya juga. Dan menyampaikan permohonan maaf bahwa kita tidak bisa pulang ke Denpasar pada saat itu. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah, akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Mungkin yang masyarakat tahu, gaji di atas 10 juta itu sudah sangat besar. Tapi bagaimana dengan, kami sadar ekonomi masyarakat juga tidak sedang baik-baik. Kami tidak ingin minta menjadi kaya raya, tidak. Tidak sama sekali kami tidak minta kaya raya, tidak. Bahkan dari naskah kebijakan yang kami ajukan, draft perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, kami hanya meminta besaran kenaikan 142%. Tidak ada setengahnya dari 300% kenaikan gaji pegawai Kementerian Keuangan. Padahal ancaman terhadap keamanan kami, ancaman terhadap jiwa kami, jiwa keluarga kami itu nyata di depan mata. Saya pernah menangani perkara pembunuhan, bolak-balik rumah diintai, posisi saya harus nginap di kantor karena harus mendraft putusan. Istri dengan 3 orang anak kecil, tidak punya ART karena keterbatasan ekonomi, menyampaikan, ya rumah bolak-balik didatangi orang malam-malam, pintunya juga digedor. Ini kondisi nyata. Saya sampaikan, hubungi tetangga. Ini bukan cerita saya saja, tapi cerita rekan-rekan hakim yang ada di Indonesia. Kami tidak minta menjadi kaya raya, tidak, tapi kami minta negara hadir. Makanya ketika Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan, Bapak Presiden terpilih yang terhormat, dalam berbagai kesempatan menyampaikan akan memperhatikan kesejahteraan hakim, ini bagaikan oase di padang gurun, bagaikan tetesan embun di tengah kekeringan. Insya Allah apa yang kami sampaikan ini, kami yakin akan direspon positif oleh Bapak Prabowo Subianto dan akan disampaikan oleh bapak-bapak anggota dewan yang terhormat. Ini kondisi yang nyata, jaminan keamanan negara terhadap hakim tidak ada. Kemudian kesejahteraannya 12 tahun terpinggirkan. Hakim itu di sebuah pengadilan adalah core bisnis utama. Tanpa adanya hakim, pengadilan bisa bubar. Itulah kekuasaan yudikatif. Tapi realitanya Bapak, hakim dengan masa kerja 0 tahun atau nanti adik-adik kami yang akan dilantik jadi hakim di tahun depan, itu penghasilannya akan lebih rendah dari arsiparis, peranata komputer. Itu akan lebih rendah. Padahal hakim adalah garda terdepan bagi pencari keadilan. Apakah kemudian ketika hakimnya mundur, pengadilan juga bubar kan? Otomatis karena core bisnis utama. Apa mau diganti jadi arsiparis negeri, arsiparis agama, atau arsiparis tata usaha negara? Begitu juga peranata komputer. Bukan kami mendiskreditkan pekerjaan yang lain, tapi itulah seharusnya kekuasaan kehakiman, hakim yang lebih dulu diutamakan. Kami sudah menyampaikan ini kepada pimpinan Mahkamah Agung juga, kemarin sudah kami sampaikan. Saya juga perwakilan yang bertemu dengan Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman Andi. Tanggapannya dari Pak Supratman Andi sangat positif, akan membantu mengharmonisasi. Ini sebuah oase Pak, bagaikan oase di padang gurun. Kemudian lagi saya sampaikan bahwa tadi sudah dijelaskan, hakim ini sebenarnya, mohon maaf, jenis kelaminnya apa?
pegawai negeri sipil atau pejabat negara. Di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, hakim ditegaskan sebagai pejabat negara. Tetapi menyambung dari yang disampaikan Pak Jusran tadi, penggajiannya masih menggunakan mekanisme pegawai negeri sipil. Tahun 2018 oleh para senior kami diajukan judicial review dan dibatalkan status penggajian pegawai negeri sipil. Dan harusnya berdasarkan putusan HUM nomor 23 tahun 2018 harus dilaksanakan pemerintah paling lambat 90 hari. Kondisinya sekarang sudah 2127 hari sejak putusan itu diucapkan. Tapi kita masih menggunakan sistem penggajian pegawai negeri sipil. Artinya apa? Status penggajian kami ilegal, Bapak. Bagaimana seorang hakim yang memberikan rasa keadilan setiap harinya di tengah-tengah masyarakat digaji secara ilegal? Ini kan sebuah ironi di negara hukum. Sangat ironi. Belum lagi bicara soal tunjangan kinerja. Kami setiap 3 bulan sekali mengisi namanya e-kinerja. Tapi ternyata tidak dapat tunjangan kinerja, Bapak. Alasannya karena pejabat negara. Tapi toh Bu Menteri Keuangan dapat tunjangan kinerja. Atau menteri-menteri yang lain. Ngisi e-kinerja tapi tidak dapat tunjangan kinerja. Sungguh sangat ironis sekali. Kalau Bapak Prof Dasko mungkin ke daerah, Pak Adis Kadir ke daerah, Pak Cucun ke daerah, atau bapak-bapak ibu anggota dewan lain ke daerah, pasti ketika ke pengadilan khususnya, pasti ini yang akan sama jeritan hatinya. Kalaupun ini dibuka secara Zoom, pasti akan banyak pertanyaan atau keluh kesah yang disampaikan. Karena pada sejatinya wakil Tuhan hanyalah di persidangan saja. Di sini kami tetap masyarakat biasa yang butuh pertolongan dari para wakil-wakil rakyat kami. Semoga aspirasi kami menjadi didengar dan direalisasikan. Itu saja. Terakhir. Izin pimpinan, satu lagi pimpinan apabila diperkenankan, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang lalu yang saya hormati, saya hanya akan melengkapi hal-hal yang belum tersampaikan oleh koordinator. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia itu melakukan aksi cuti bersama seluruh Indonesia dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Hari ini rekan-rekan hakim yang datang dari seluruh daerah di Indonesia berkisar 148 orang. Jadi walaupun tadi pimpinan sudah menetapkan dan atas persetujuan seluruh anggota sidang akan ditutup di jam 12, kami memohon pimpinan untuk tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman kami yang juga hadir di belakang dari berbagai daerah di Indonesia untuk didengarkan suaranya pimpinan. Kehadiran mereka hari ini menggunakan dana tabungan yang sudah lama mereka simpan. Beberapa rekan-rekan kami yang tidak memiliki rezeki ke Jakarta saat ini melakukan aksi ambil cuti hak tahunannya, berdiam diri di rumah. Sebagian lagi yang sudah kehabisan hak cuti dalam bentuk solidaritas mengosongkan jadwal sidang dari tanggal 7 sampai tanggal 11. Kemudian bagi rekan-rekan yang sudah menjadwalkan persidangan ataupun ada kasus-kasus yang penting untuk diselesaikan, kami dorong untuk juga segera diselesaikan. Pimpinan yang saya hormati, kami ucapkan terima kasih terkhusus kepada seluruh anggota Komisi 3. Kami perhatikan yang mulia semua, dari berbagai rapat dengar pendapat yang dilakukan, yang kami selama ini saksikan di YouTube, banyak sekali cerita-cerita kami yang sudah disuarakan. Kami terima kasih. Saya teringat cerita Bang Habib yang beliau kehilangan sahabatnya hakim yang meninggal di kos-kosan. Bang Habib tentu pasti tahu bagaimana realita hakim yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2 daerah. Kemudian juga saya teringat juga cerita Bang Habib. Ini bukan karena Bang Habib partai pemenang Bang Habib terus, tapi saya sangat tersentuh dengan cerita beliau.
di mana mahasiswa hukum terbaik yang hari ini sekolah di Universitas Indonesia, ketika ditanya dosen, mau jadi apa setelah sarjana? Tidak ada yang mau jadi hakim, yang mulia. Tidak ada yang mau jadi hakim. Semua lebih memilih profesi lain. Karena memang sudah jadi rahasia umum. Kami yang paling terdampak di pengadilan kelas 2. Pimpinan yang saya hormati dan seluruh anggota Dewan, ini seperti menjadi rutinitas, Pak. 12 tahun sekali hakim harus teriak-teriak haknya baru didengarkan. 2012 yang lalu, para senior kami yang hadir juga menyuarakan tentang ini. Tahun ini begitu juga. Apakah 12 tahun yang akan datang juga seperti ini juga? Adik-adik kami nanti di generasi hakim berikutnya. Ini menjadi poin penting untuk diambil kebijakan yang bijaksana. Pimpinan yang saya hormati, judulnya hari ini para pengadil mencari keadilan, yang mulia. Ini adalah perjuangan yang kami lakukan untuk memperjuangkan hak kami tanpa mengganggu hak-hak masyarakat pencari keadilan. Kami resmi mengambil cuti karena itu syarat wajib ke Jakarta. Cuti 12 hari dalam setahun yang harusnya kami berikan kepada anak istri kami, hari ini kami pakai untuk bertemu kepada para dewan yang terhormat. Jadi tidak ada yang bolos, tidak ada yang mogok sidang. Semua resmi kami lakukan sesuai dengan legal yang ada. Ini juga adalah usaha yang kami lakukan pimpinan untuk mencari rezeki yang halal. Kami adalah hakim-hakim muda yang hari ini berupaya menegakkan integritas, kejujuran. Jangan sampai dalam doktrin agama disebutkan yang haram saja bisa jadi halal, babi saja bisa dimakan jika dalam keadaan darurat. Maka ini penting pimpinan untuk diperhatikan. Yang paling terdampak hari ini adalah hakim-hakim yang berada di kelas 2, yang saat ini berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pimpinan yang saya hormati, kami minta kalau bisa minimal 8 atau 10 orang lah teman-teman dari belakang didengarkan suaranya. Kalaupun nanti bisa dibagi waktu 5 sampai 6 menit per orang, kami ucapkan terima kasih banyak. Pimpinan yang saya hormati, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut 4 hal pimpinan. Yang pertama adalah seperti yang rekan-rekan saya koordinator sampaikan, mendorong perubahan PP 94 2012 tentang hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Ini memang betul harus menjadi sorotan, yang mulia, para yang mulia anggota Dewan. Jika tidak, akan semakin banyak hakim-hakim muda yang menyerah. Bisa menyerah mundur sebagai hakim, bisa menyerah luntur integritasnya, bisa menyerah akhirnya menikmati rezeki yang haram. Jadi kami mohon ini menjadi perhatian. Yang kedua pimpinan, kami mendorong agar segera dibuka kembali pembahasan terhadap RUU jabatan hakim. Karena A to Z tentang hakim itu harusnya ada di situ. Dari rekrutmen, promosi, mutasi, sampai dengan pengawasan. Kami minta pengawasan terhadap hakim juga diperkuat pimpinan. Sebab kami yakin kesejahteraan yang baik saja tidak cukup tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang lebih serius kepada kami. Kami ingin peradilan yang bersih pimpinan. Kami juga punya keluarga yang berasal dari rakyat biasa. Kami dengar cerita-cerita mereka bagaimana wajah peradilan saat ini. Tentu kami ingin pastikan tempat kami mencari rezeki juga dipandang bersih oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga pimpinan, kami mendorong agar dilakukan pembahasan terhadap RUU Contempt of Court, pelecehan terhadap peradilan, persidangan. Sebab banyak sekali pimpinan, penghinaan itu terjadi di dalam ruang persidangan, terjadi di lingkungan ruang satuan kerja, bahkan di luar pimpinan. Dan yang terakhir pimpinan, tuntutan kami sebagaimana yang sudah diberitakan di media adalah agar segera didorong adanya pembahasan tentang peraturan pemerintah terhadap jaminan keamanan bagi hakim dan juga keluarga dari hakim itu sendiri. Karena ada banyak sekali pimpinan intimidasi yang kami terima. Terakhir pimpinan, ada salah satu quote dari senior yang saya baca tadi di grup kami. Beliau katakan begini, lebih baik kami mengemis kepada negara daripada kami mengemis pada para pihak yang berperkara. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pimpinan, apakah berkenan untuk menambah lagi pimpinan?
Baik, jadi mungkin karena tadi sudah disampaikan ini yang banyak, walaupun pokok-pokoknya kita sudah mendengar, tapi karena juga banyak yang datang dari daerah yang sudah meluangkan waktu untuk perjuangan ini, atas persetujuan kawan-kawan ini yang WA barusan, kita kasih kesempatan kepada 10 orang yang di belakang, mungkin dengan waktu yang terbatas, untuk supaya bergantian menyampaikan aspirasi masing-masing. Saya minta kepada Pak Cucun untuk memandu kawan-kawan yang di belakang. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Sebentar ya, kita kendalikan belakang dulu. Kita kasih kesempatan yang di belakang tapi yang ada mic-nya. Dari sebelah kanan si Ibu, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukla Yusi, Ibu Yukla Yusi dari Pengadilan Negeri Pamekasan, Madura. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak akan banyak bicara atau berbasa-basi karena tadi sudah panjang lebar telah dipaparkan oleh rekan saya. Saya hanya ingin mempertanyakan atau meluapkan rasa penasaran saya. Saya adalah seorang ibu dari 4 orang anak yang saat ini sedang berjuang bersama teman-teman untuk memperjuangkan kesejahteraan kami yang selama 12 tahun tidak terpenuhi. Seperti yang disampaikan kemarin didengar pendapat di Mahkamah Agung bahwa kenaikan yang akan diberikan kepada kami sebesar 8% atau sampai 15%. Jika dikalikan dengan gaji saya saat ini pimpinan, gaji pokok saya sebagai hakim 4A yang telah bekerja selama 15 tahun, jika dikalikan dengan kenaikan yang sebesar 8% atau 15%, itu sebesar 240.000. Selama 12 tahun kami menunggu apakah hanya sebesar 240.000 yang akan diberikan kepada kami. Maaf pimpinan, bukannya kami ini tidak mensyukuri atau kufur nikmat atau apalah namanya. Semoga ini bukan bentuk kezoliman negara yang diberikan kepada kami. Makanya mohon izin kepada pimpinan di DPR RI, mohon kiranya agar dikaji ulang kenaikan gaji pokok atau tunjangan kami yang nanti akan disahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri, silakan Pak. Bapak Izin, yang ini, yang angkat tangan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPR RI. Perkenalkan, nama saya Bahara Ivanovski Stefanus Napitupulu. Saya merupakan hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sanggau yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung secara teritorial dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Adapun yang hendak kami sampaikan kepada yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI ialah saya soroti mengenai fasilitas perumahan daripada hakim, terutama kami yang ada di daerah ini. Saya pribadi menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sanggau sejak tahun 2020. Kita dapat fasilitas rumah dinas, akan tetapi yang sangat disayangkan adalah rumah dinas yang hendak kami tempati itu pertama tidak dalam keadaan layak. Kemudian ketika kami meminta kepada kantor kami untuk melakukan renovasi atau perbaikan, anggaran tidak ada. Sehingga kami harus merogoh kocek kami sendiri untuk melakukan renovasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami menempati rumah dinas itu, selain rusak juga, ada juga tidak ada atau tidak dilengkapi dengan furnitur seperti misalnya tempat tidur, kemudian meja dan lain sebagainya, sehingga kami juga harus merogoh kocek pribadi untuk membeli itu semua. Nah,
Untuk saya pribadi ketika saya menempati rumah dinas itu, mohon maaf, gaji saya 1 bulan sebagai hakim habis untuk melakukan renovasi, contohnya untuk melakukan perbaikan tandon air, karena di Kalimantan Barat itu kalau kemarau air susah, sehingga kita harus punya tandon, belum lagi beli tandon cadangannya dan lain sebagainya. Kemudian untuk memberi perabotan, 1 bulan gaji saya habis, karena untuk seperti sudah dikatakan rekan-rekan saya tadi bahwasanya hakim 0 tahun gaji pokok tidak sampai 3 juta, hanya sekitar 2,8 atau 2,9, tunjangan jabatan hanya 8.500.000, sehingga totalnya sekitar 12 sampai 13 juta. Dan itu habis semua untuk itu. Kemudian kami pun menempati rumah dinas diwajibkan untuk membayar PBB. Kemudian juga kami dipotong 200 atau 300 ribu per bulan katanya untuk biaya sewa rumah dinas, sehingga sesungguhnya kami tidak gratis menempati rumah itu. Kemudian juga pada beberapa bulan lalu kami di Sanggau ada acara dari Festival Adat Melayu, dan kemudian ada tamu dari Malaysia. Kemudian saya berkenalan dengan beliau, ternyata orang Malaysia ini adalah dari pejabat pendidikan dari Kota Labuan di Sabah. Kemudian saya berkenalan dengan beliau, saya bawa jalan-jalan di Sanggau, beliau heran, mohon maaf yang mulia, saya baru melihat bahwa seorang hakim mengemudi mobil. Karena di negara saya, hakim pasti punya supir dinas. Kemudian saya bawa jalan-jalan ke rumah dinas saya, belum saya kasih masuk ke dalam rumah, baru di depan rumah dinas, dia melihat rumah dinas kami, hakim-hakim Sanggau, dia menangis. Dan itu menangis di hadapan saya dan satu orang yang adalah keponakan Raja Sanggau. Dia menangis oleh karena melihat betapa mirisnya hakim yang ada di Indonesia, betapa minimnya fasilitas hakim di Indonesia. Sampai beliau mengatakan bahwa ini rumah dinas sudahlah tidak layak, kemudian dikelilingi oleh masyarakat. Apabila ada masyarakat yang berkonflik hukum di situ, kemudian dia kalah, dia dengan mudahnya akan mengganggu ataupun mohon maaf seperti melemparkan bom molotov ke rumah yang mulia. Itulah kata beliau, karena tidak ada security dan lain sebagainya. Itu yang hendak kami soroti. Kemudian selain daripada peningkatan kesejahteraan, beberapa teman-teman di daerah juga menyuarakan agar jangan hanya kenaikan saja yang dipikirkan, akan tetapi juga ke depannya harus ada mekanisme yang jelas tentang kenaikan gaji dan tunjangan hakim secara berkala. Untuk apa? Supaya jangan lagi seperti rekan kami katakan, tiap 12 tahun hakim harus turun, tiap 12 tahun hakim harus melakukan aksi sehingga gaji naik. Sehingga kalau ada kejelasan mengenai mekanisme kenaikan berkala itu, yang tentu saja tidak meniru kenaikan gaji berkalanya PNS yang hanya 100.000 setiap 4 tahun sekali naik, itu pasti tidak akan menimbulkan atau tidak akan menjadikan hakim setiap 12 tahun sekali untuk turun menuntut haknya. Sebab apabila hakim sudah disejahterakan, maka yakinlah bahwa keadilan di negara ini dapat diperjuangkan dan dapat menjadi lebih baik lagi. Demikian Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata tutuhnya tiop akalnya midop Horas. Oke. Tadi nempati rumah negara juga bayar sewa 200.000. Izin Bapak, 200.000 lebih dipotong setiap bulan Bapak. Terima kasih. Lanjut. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani, saya Hakim Pengadilan Negeri Lok Sumawe. Yang terhormat pimpinan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Saya hadir kemari dengan semangat, dengan harapan. Semangat akan harapan Bapak. Karena bagi saya, semangat saya bukan hanya untuk saya pribadi, tapi atas nama lembaga saya, atas nama jabatan saya. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh rekan-rekan juru bicara dan koordinator, bahwa dari instansi kami atau tepatnya dari organisasi kami IKAHI telah mengajukan permohonan. Kalau saya katakan permohonan, walaupun sebenarnya saya tidak suka IKAHI, hakim, jabatan hakim itu memohon, karena pada dasarnya ya hakim itu harusnya berada di atas. Karena ketika dia mengadili siapapun, tidak boleh ada yang lebih atas dari dia. Maka dalam irah-irah putusan kami itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan pertanggungjawabannya ada kepada
memakai pita putih ketika bersidang. Kami ke lapangan untuk membentangkan menggelorakan semangat perjuangan Bapak dan teman-teman di sana. Kemudian Pak Arkom, kami juga sudah memerahkan media sosial untuk perjuangan ini. Kami tidak ingin perjuangan ini, keyakinan kami kepada Bapak-bapak itu sia-sia. Oleh karena itu, mohon kiranya dengan keyakinan Maksudnya ini tadi Bapak di medsos Bapak memeriahkan, memerahkan. Memerahkan. Jadi ada semangat merah itu. Solidaritas. Ya. Kok ya. merah nggak hijau gitu Pak? Ya. Ya. Putih juga ini bahaya ini. Baik. Jadi apapun warnanya, yang jelas semangatnya tetap semangat itu, dan itu kami nyatakan. Jadi hari ini dengan berat hati saya katakan negara dalam kondisi genting karena hakim-hakim di Indonesia ini mendatangi gedung wakil rakyat ini membawa aspirasi ribuan hakim yang saat ini menunggu hasilnya. Oleh karena itu kalau tidak ada hasilnya, kami barangkali tidak akan kembali dari tempat ini. Atau walaupun badan kami kembali, jiwa kami tetap bergelora di sini untuk memperjuangkan itu. Bang Nasir, izin. Bapak, sebelum menutup ini saya sampaikan nama saya Muhammad Arkom Pamulutan. Saya hakim garis di Pengadilan Agama Batu Raja, mantan ketua pengadilan. Tapi saya hadir di sini membawa pesan dari semua hakim, membackup kawan-kawan saya yang bergelora ini untuk meyakinkan bahwa kami berjuang dan perjuangan kami pasti akan berhasil atas izin Allah SWT. Terima kasih. Kalau kepanjangan tolong pendekkan sendiri, kalau kependekan tolong panjangkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayo, masih ada dua. Saya pingin yang sudut sana dari tadi yang katakan, kasihan Pak. Coba yang sudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, yang kami muliakan juga para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang barangkali baru saja dilantik dan semoga bisa menjalankan amanahnya hingga akhir. Saya begitu berat menyampaikan ini karena sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia, barangkali saya menjadi salah satu yang cukup emosional juga memang. Jadi di saat yang bersamaan di tahun 2020 saya terkena COVID begitu. Di saat yang bersamaan juga saya dikabari oleh keluarga saya bahwa ibu saya meninggal dunia. Tentu saja dengan segala keterbatasan, saya tidak bisa pulang ke rumah karena kondisi keuangan yang begitu parah. Tentu dengan adanya COVID itu kan semua sangat serba dibatasi, bahkan kalau mau biaya sangat mahal dan seterusnya. Sehingga saya dengan istri saya yang hanya berdua, pada saat itu istri saya baru saja lahiran, saya terpaksa tidak menghadiri pemakaman dan bahkan saya tidak melihat wajah ibu saya untuk yang terakhir kalinya. Tentu saja bukan tanpa alasan, karena dengan adanya keterbatasan dana dan seterusnya. Dan saya berharap bahwa meskipun di akhir masa jabatan pemerintah hari ini tidak dapat dilaksanakan tuntutan kami atas kesejahteraan hakim ini, tapi kami berharap bahwa untuk kedepannya para pimpinan DPR dengan pemerintah yang akan dilantik bisa mendorong lebih lanjut agar kesejahteraan hakim ini bisa terwujud begitu. Karena biar bagaimanapun saya menilai bahwa satu-satunya, tentu tanpa tendensi politik, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Prabowo Subianto ini adalah salah satu calon presiden yang nantinya bakal dilantik yang konsisten pada saat berbicara soal hukum, selalu mengedepankan soal kesejahteraan hakim. Saya ingin bacakan
pada tahun 2014 Prabowo dalam kampanye politiknya mengatakan kalau kita mau memperbaiki atau mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara, pegawai-pegawai yang menentukan pegawai negeri, hakim, polisi, jaksa, dan semua penegak hukum. Artinya pada 2014 Prabowo sangat peduli terhadap kesejahteraan hakim. Kemudian pada kampanye politik 2019 juga Prabowo tetap konsisten. Di 2019 Prabowo mengatakan kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa, polisi, dan seterusnya. Artinya di saat yang bersamaan pada 2019 Prabowo tetap konsisten ingin menyejahterakan hakim, dan mungkin Prabowo sudah mengetahui pada saat itu gaji hakim tidak seberapa dan mungkin masih dinilai tidak sejahtera, apalagi untuk kami yang berada di kelas 2. Kemudian di tahun 2024 terakhir dalam kampanye politiknya Prabowo tetap sama. Saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum. Artinya saya ingin menyampaikan, dan kami tentunya Solidaritas Hakim Indonesia berharap untuk kedepannya para pimpinan DPR dengan pemerintah tentu bisa mendorong lebih lanjut apa yang kami harapkan dan kami inginkan terkait dengan kesejahteraan hakim, tentu tidak hanya dari sisi ekonomi tapi dari sisi yang lain juga seperti kesehatan, jaminan keamanan, dan seterusnya. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila sabilis sa'id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari tadi. Ini kelas terakhir ya, Ibu ya. Dari tadi. Terima kasih pimpinan. Perkenalkan, nama saya Isnatul Latifah SH. Saya dari juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia, satu-satunya yang masuk struktural dalam gerakan ini. Perempuan, satu-satunya perempuan yang ada dalam struktural Solidaritas Hakim Indonesia. Izinkan kami pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan dari teman-teman, khususnya dari hakim-hakim perempuan. Jika diizinkan, saya akan menyampaikan ada data yang sudah saya siapkan. Kalau diizinkan oleh pimpinan, saya akan tampilkan sekarang. Apakah diperkenankan? Tolong Bapak Operator di slide-nya ditampilkan. Ini ada Zoom, ada streaming itu. Untuk tabel yang kedua ya, slide yang kedua tolong ditampilkan Bapak. Bukan file yang itu. Iya. Filenya satu. Bang Yus. Oh gitu ya. Ya sudah, saya bacakan langsung pimpinan. Kami ingin meng-highlight bahwa beban hakim di tahun 2023, jumlah perkara yang kami tangani sejumlah 2.845.000 perkara. Dengan kapasitas kita, hakim di tingkat pertama hanya 6.000. Dengan rata-rata, beban setiap hakim di pengadilan negeri satu orang dalam 1 tahun menangani 2.000 perkara. Di pengadilan agama, beban satu orang hakim rata-rata 800 perkara. Bisa dibayangkan, kami ini seperti apa? Kami tidak memiliki waktu, bahkan apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman hakim laki-laki. Nah, tolong disampaikan di slide yang kedua. Bapak Ibu sekalian bisa melihat, ini adalah angka yang sangat valid. Kami ambil dari laporan tahunan Mahkamah Agung. Ini perlu untuk kita perhatikan bersama bahwa kita ini krisis hakim. Bahkan sepertiga dari pengadilan di Indonesia sudah mengajukan hakim tunggal. Kami semua sidang hanya tunggal. Teman-teman hakim laki-laki dengan segala problema seperti itu tadi, bisa dibayangkan bagaimana kami ini hakim perempuan. Habis waktu kami untuk menyelesaikan perkara, berkas dan sebagainya. Kapan kami ini akan memperhatikan suami dan anak-anak kami? Inilah salah satu resiko yang kami tanggung hakim-hakim perempuan, hingga pada akhirnya rumah tangga kami ini menjadi taruhan dalam pekerjaan kami ini. Untuk itu di forum ini,
kami mohon untuk diperhatikan. Berilah kami afirmasi, hakim-hakim perempuan untuk selalu bisa berkontribusi pada negara, juga bisa diberikan pilihan untuk tetap berkontribusi pada keluarga. Pekerjaan kami ini tidak mentolerir kapan kita sedang hamil, menyusui, bahkan sedang sidang pun kami pumping, Pak. Ini hal-hal yang tidak pernah publik itu mengetahui. Kami dijauhkan dari pasangan, dari keluarga, dengan mengasuh anak-anak kami tanpa adanya ART. Bisa dibayangkan bagaimana kami dalam menyelesaikan pekerjaan kami. Bagaimana kualitas putusan kami yang kami berikan kepada masyarakat. Bahkan banyak di antara kami dikuntit oleh orang-orang yang tidak dikenal sampai ke rumah kami ketika tidak ada suami. Bahkan pelecehan seksual pun terjadi di depan rumah kami. Negara kemana? Siapa yang mau menjamin keamanan kami ketika kami jauh dari suami, kami jauh dari rumah? Pulang sendiri. Banyak hakim-hakim perempuan itu naik motor, Pak, bawa 2 anak dengan bawa bekal-bekalnya. Sendiri di kampung orang jauh dari keluarga. Tidak ada yang pernah memperhatikan kami seperti itu. Dengan pekerjaan kami yang seperti itu, kami tidak bisa makan tenang, tidur tenang, bahkan olahraga. Harapan hidup kami menurun. Usia kami menurun. Saya berikan data di tahun ini dari Januari sampai September, hakim aktif yang meninggal dunia sudah 18 orang. Ini gambaran hakim-hakim di daerah. Melakukan pemeriksaan setempat ketika banjir, dikepung di kantor kami. Melakukan pemeriksaan setempat dengan jalur darat, jalur laut, air, semua kita lalui semua. Publik nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita salah sedikit, kami dihakimi. Inilah yang kami ingin sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat. Tolong perhatikan kami juga ini. Saya hanya menyampaikan pesan dari teman-teman perempuan bahwa kami juga manusia dengan segala keterbatasan, dengan tugas-tugas beban domestik kami yang tidak bisa kami tinggalkan dengan alasan kemanusiaan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kami berkomitmen untuk tetap ada di pengadilan, di peradilan, di Mahkamah Agung. Sudah banyak dari kami yang kemudian mengkonsumsi obat penenang, bahkan bunuh diri banyak di antara kami, Pak. Ketika di rumah sendiri ada yang kehilangan, kecurian sampai puluhan juta itu ada. Media tidak ada yang pernah memblow up masalah seperti itu. Dilaporkan ke polisi, polisi nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ini hakim loh. Bagaimana dengan rakyat biasa? Ini hakim yang diperlakukan seperti itu. Di Takalar itu ada teman hakim perempuan sendirian. Kemalingan, nggak ada follow up-nya, nggak ada tindak lanjutnya. Banyak di antara angkatan kami yang kemudian menyerah. Sudahlah, saya menyerah, saya nggak mau jadi hakim. Apakah itu yang dimau negara? Putra-putra terbaik bangsa kami yang mau mengisi di Mahkamah Agung kemudian putus asa dan pergi dari Mahkamah Agung. Rakyat bagaimana? Jadi ini adalah data-data yang kami sajikan. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses penelitian kami, sudah kami upload di Instagram Solidaritas Hakim Indonesia. Dalam 2 minggu kami kumpulkan semua data itu. Demi apa? Supaya publik tahu selama ini kita dibungkam dengan kata-kata silent corpse. Demi wibawa hakim, kita tidak boleh berbicara seperti ini dan seperti itu. Tapi kita manusia. Kalau bukan kita yang menyuarakan, siapa lagi? Publik selalu salah persepsi. Hakim sejahtera, tapi tidak demikian. Jadi untuk itu, terakhir dari saya, kami akan akhiri dengan 2 video. Yang pertama adalah ada hakim yang
terkena luka bakar 70%. Bapak Ibu sekalian boleh silahkan untuk diperhatikan. Dan yang terakhir ada satu martir teman kami, namanya Putri Sartika Prematura, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, di tahun 2021 meninggal. Meninggal dunia karena apa? Karena beban pekerjaan juga teror. Tapi publik nggak ada yang tahu. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian kami mohon dukungannya supaya kami ini yang berkomitmen menjaga integritas tetap ada dan bertahan di pengadilan, di Mahkamah Agung demi untuk memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah semuanya yang menyampaikan aspirasinya. Sekarang kita sudah waktu jam 12:10. Izin pimpinan kembalikan. untuk poin permintaan kami hanya 3 kalimat. Oh silakan. Singkat. Yang pertama, kami memohon kepada wakil rakyat, kami wakil Tuhan memohon kepada wakil rakyat agar gaji pokok kami dan tunjangan jabatan kami naik 142%. Apabila Sri Mulyani memperjuangkan anak-anaknya naik 300%, kami hanya minta 142%. Yang pertama. Yang kedua, percepat rancangan revisi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012. Kami mohon percepat dan apabila berkenan itu ditandatangani oleh presiden terpilih, karena yang kami rasakan beliau sangat paham mengenai nasib kami dan beliau sangat paham mengenai peran kami sebagai guardian of justice, penegak keadilan di muka bumi ini. Yang terakhir, kami addreskan ini kepada eksekutif maupun melalui legislatif agar menambahkan anggaran Mahkamah Agung, tapi bukan untuk apapun bukan, tapi diaddreskan hanya untuk kesejahteraan hakim. Bukan untuk bangun gedung, bukan untuk bangun aplikasi, bukan bangun sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan hakim, karena itu ada postur anggaran tersendiri. Kurang lebih itu saja. Mohon bantuannya. Wakil rakyat meminta bantu kepada wakil Tuhan meminta bantuan kepada wakil rakyat. Terima kasih Pak Rangga, sudah kita terima poin-poin 3 poin tadi ya usulannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Dasko, silakan. Baik, terima kasih. Dengan persetujuan peserta rapat, saya menawarkan rapat kita perpanjang selama 30 menit. Apakah setuju? Setuju. Baik, terima kasih. Baik, pimpinan DPR, para peserta rapat pada hari ini, mungkin kita perlu juga mendengar beberapa pendapat dari teman-teman anggota DPR yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin kita persilakan kalau ada yang akan memberikan pendapat sebelum nanti dari meja pimpinan. Terima kasih. Pak Beni Karman, silakan. Terima kasih pimpinan. Saya Beni Kaharman. Saya ingin menyampaikan catatan saya pimpinannya. Yang pertama, teman-teman hakim ini datang pada saat yang tepat. Mengapa tepat? Pimpinan DPR, pimpinan
para wakil rakyat itu adalah 90% pernah di Komisi 3. Yang terhormat Pak Dasko, yang terhormat Pak Ucun, yang terhormat Pak Adis, yang terhormat Pak San Mustafa adalah ex Komisi 3 yang tentu saja punya pengaruh yang begitu kuat. Saya rasa saat yang tepat apa yang disampaikan oleh teman-teman hakim tadi akan diperjuangkan oleh pimpinan kita yang kebetulan saat ini turun gunung bertemu langsung dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Saya ingat pepatah di zaman Romawi kuno, hakim adil, hakim disembah, hakim lalim, hakim disanggah, hakim dirajam. Itu menunjukkan bahwa tidak semua hakim adalah wakil Tuhan. Ada juga wakil setan. Nah, oleh sebab itu, ketika teman-teman yang sama pada tahun 2013 datang di tempat ini juga, pimpinan, pernah juga menyampaikan hal yang sama. Dan pada saat itu, kami juga yang ikut menerima, mungkin ada yang datang pada saat itu. Perdebatan pada saat itu pimpinan, ada dua. Apakah hakim yang diutamakan oleh hakim ini adalah memperjuangkan status sebagai pejabat negara kah, atau memperjuangkan kesejahteraannya? Maka kata kunci itu adalah PP tahun 2013 yang kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Agung. Ada revisi pemerintahan Presiden Jokowi 2016, kemudian sebagian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, pada saat itu pimpinan juga ada Pak Dasko, Pak Adis, Pak Ucun juga. Bukan kita tidak memperjuangkan ini. Pada saat itu kita menjawabnya dengan membuat undang-undang tentang jabatan hakim. Mohon dikoreksi nanti Pak Ketua kalau saya salah. Pada saat itu kita sudah mengajukan rancangan undang-undang jabatan hakim yang intinya untuk menegaskan bahwa status hakim itu adalah pejabat negara. Tidak cukup dituangkan dalam peraturan pemerintah. Nah, sebab kalau dituangkan dalam undang-undang, itu akan ada konsekuensi-konsekuensi berkaitan dengan hak protokoler dan kesejahteraan tadi. Perlu Bapak Ibu para hakim yang datang mengetahui juga bahwa teman-teman anggota DPRD juga pada saat itu menuntut status yang sama. Mereka juga meminta statusnya pejabat negara, DPRD dan provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kalau hakim begitu, kenapa kami tidak? Nah, itulah sebabnya pada saat itu menurut saya ya, kebijakan kita supaya dibuat dulu undang-undangnya, payung hukumnya, jabatan hakim itu menjadi pejabat negara. Kita sudah siapkan rancangan undang-undang. Saya rasa yang terhormat Pak Adis lah yang pimpin itu. Sudah siapkan, tetapi entah kenapa tidak diproses ini lebih lanjut. Tiba-tiba kemudian ada revisi
terhadap PP tahun 2013. Kemudian lagi saya kaget ketika ada putusan Hakim Agung yang melakukan judicial review atas PP ini. Nah, isinya juga ketika kepada saya disampaikan putusan itu, saya menyampaikan ini putusan banci. Baca PP itu. Apa ada perintah? Tidak ada. Apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara hakim itu hanya kesimpulan. Putusan itu deklaratif sifatnya. Hanya menyatakan PP itu bertentangan dengan undang-undang. Tidak ada perintah kepada presiden untuk membuat peraturan. Tidak ada. Coba baca itu. Saya mau mengatakan jangan persalahkan pemerintah juga. Nah, oleh sebab itu usul saya Pak Ketua yang terhormat, pimpinan ini ada Pak pimpinan kita, Pak Dasko, untuk mengatasi, menjawab, merespon apa yang dituntut oleh teman-teman ini, kita segera mengusulkan Undang-Undang Jabatan Hakim. Saya memahami Presiden terpilih Pak Prabowo sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Berulang kali disampaikan bahwa hakim punya tugas itu adalah memperjuangkan dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu akan sungguh-sungguh diperhatikan kesejahteraannya, dimulai dengan pemberian status jabatan hakim sebagai pejabat negara. Nah, di dalam rancangan undang-undang jabatan hakim, pimpinan berkenan saya tambahkan, ada persoalan yang terhormat Pak Adis juga yang tahu. Waktu itu kita persoalkan, kalau mau memberikan status kepada para hakim jabatan pejabat negara, maka kita harus mengubah sistem dan mekanisme rekrutmen para hakim. Nah, disitulah jadi soalnya. Ini supaya teman-teman juga tahu bahwa tidak sesederhana itu. Jadi kita harus mengubah itu. Nah, lalu secara perlahan-lahan dulu kita mulai dengan tadi soal IT, soal aplikasi. Saya rasa itu penting dan infrastruktur penting, tapi setelah itu tentu SDM-nya kita akan perhatikan. Sebagai wakil rakyat tadi, tentu kami menaruh harapan dan kami tentu rely on kepada pimpinan kita yang ada di depan. Pimpinan yang di depan itu adalah pimpinan DPR, bukan pimpinan Komisi 3. Supaya Bapak Ibu tahu. Pimpinan DPR, pengambil keputusan, dan juga pimpinan Pak Dasko adalah dari partai pengusung presiden terpilih yang terhormat Bapak Prabowo. Jadi kita menaruh harapan mudah-mudahan persoalan ini akan diselesaikan oleh beliau dan para hakim akan lebih diperhatikan kesejahteraannya, dan yang lebih penting lagi bukan kesejahteraan tetapi statusnya, karena soal kesejahteraan itu saya yakin manakala keuangan negara kita cukup itu akan otomatis, tapi tolong diperjuangkan dulu status hakim sebagai pejabat negara. Nah, ini yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas nama pribadi juga kami menyampaikan profesiat pada pimpinan MPR kita yang baru untuk periode 2024-2029. Saya yakin karena pentingnya masalah ini, maka para pimpinan DPR dipimpin langsung oleh Pak Dasko turun gunung
ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim, para wakil Tuhan. Semoga yang datang ini memperjuangkan wakil Tuhan, bukan wakil uang. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Dari rekan-rekan cukup. Ada lagi? Pak Wayan, silakan. Karena waktunya sempit, saya langsung saja dan tidak banyak yang akan saya kemukakan. Mudah-mudahan ini sangat berarti. Pertama, terima kasih pimpinan DPR, khususnya Prof. Dasko dan kawan-kawan sudah menyiapkan forum seperti ini. Forum yang luar biasa berharga. Bukan hanya untuk hakim. Pertama kali dalam sejarah ini. Ya, ini luar biasa. Jadi forum ini tidak hanya berharga untuk hakim, tapi untuk kita semua. Kenapa begitu? Hakim, sebagaimana kita baca di semua literatur, hakim harusnya memperoleh sebuah kehormatan. Hakim harusnya memperoleh kekhususan. Kenapa? Ada 3 hal yang melekat pada diri hakim. Pertama, dialah penjaga keadilan. Kedua, dialah yang punya sifat independen. Yang ketiga, dialah yang merdeka dari seluruh kekuasaan manapun. Karena itu dia layak mendapat kekhususan dan kehormatan. Masalah yang kedua, sepanjang 5 tahun kami turun ke daerah-daerah, kami selalu mendengar keluhan para hakim, khususnya yang tadi sudah diceritakan. Setiap kami rapat dengan Mahkamah Agung, terutama Sekjen, kami sudah mengingatkan betapa pentingnya memperhatikan nasib hakim beserta fasilitas yang ada di daerah, termasuk perumahan hakim. Para hadirin yang saya hormati, ada 3 hal yang penting selain hal-hal penting lainnya ketika kami turun ke daerah yang perlu mendapat perhatian tentang hakim ini. Tadi sudah disinggung. Pertama, soal kesejahteraan. Kedua, soal keamanan. Ada yang ketiga, sumber daya di kantor pengadilan juga perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu, sekali lagi forum ini sangat berharga. Terima kasih para pimpinan DPR. Kenapa? Pada kesempatan ini pasti ibarat menggarami lautan, pimpinan pasti sudah menyiapkan strategi menghadapi tamu-tamu yang terhormat ini. Strategi apa? Pasti setidaknya dalam waktu dekat DPR akan melakukan komunikasi dengan pemerintah. Pasti, saya yakin ini. Yakin, seyakin-yakinnya. Betapapun kecilnya dorongan kami harus mendorong secepat-cepatnya ini dilakukan komunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Terakhir, pimpinan, mungkin agak ekstrim, mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat. Selama ini kita mendengar kesejahteraan hakim itu hanya diatur oleh PP, rentan perubahan. Iya kalau perubahan menuju kebaikan. Kalau perubahannya menuju yang negatif, hakim itu tidak mudah bicara, tidak seperti hari ini gitu. Oleh karena itu, kalau ingin kesejahteraan ini memperoleh kelayakan dan kepastian hukum, kami memberanikan diri di forum ini. Coba kita kaji bersama, pantas nggak kesejahteraan hakim diatur di dalam undang-undang? Jika layak, saya mengusulkan mungkin dalam prolegnas dan prioritas tahunan DPR dan pemerintah khususnya dapat membahas RUU terkait, antara lain RUU jabatan hakim, itu bisa diatur kesejahteraannya. Kalau RUU-nya tersendat, yang lebih mudah adalah dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Agung. Itu masih bisa ditampung.
Dan terakhir, revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi sekedar mengisi waktu rekan-rekan Solidaritas Hakim, ini forum pertama kali terjadi ya di DPR, di mana rekan-rekan hadir diterima langsung oleh 4 pimpinan DPR. Bukan lagi pimpinan komisi ya, tapi 4 pimpinan DPR. Coba cek, setahu saya belum pernah. Pak, ini dengan perwakilan hakim. Mohon izin bicara, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara, marilah kita bersatu, kita benahi negara kita, kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu, yang kuat bantu yang lemah, kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit.
sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri, itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.